saya akan membahas tentang coping tidak efektif. Apa sih pengertian dari coping tidak efektif? Coping tidak efektif adalah ketidakmampuan menilai dan merespon stresor dan ketidakmampuan untuk menggunakan sumber-sumber yang ada untuk mengatasi masalah. Di mana penyebab dari coping tidak efektif yaitu yang pertama, ketidakkepercayaan terhadap kemampuan diri dalam mengatasi masalah. Yang kedua, ketidakadekuatan sistem pendukung. Yang ketiga, ketidakadekuatan strategi coping. Yang keempat, ketidakadekuatan atau kekacauan lingkungan. Yang kelima, ketidakcukupan persiapan untuk menghadapi stresor. Yang keenam, disfungsi sistem keluarga. Yang ketujuh, krisis situasional. Yang delapan, krisis muturasional. Yang kesembilan, kerentanan personalitas. Dan yang ke-10, ketidakkepastian. Teman-teman, aku bakal ngelanjuti penjelasan yang udah disampaikan sama Dila tadi tentang coping individu tidak efektif. Sini aku mau ngejelasin bagaimana sih proses terjadinya coping individu tidak efektif, tanda dan gejala orang yang mengalami coping individu tidak efektif, dan juga dampak gangguan tersebut bagi keluarga. Yang pertama itu masuk ke proses terjadinya coping individu tidak efektif. Bisa sama-sama kita lihat bahwasannya proses terjadinya coping individu itu sendiri ada dua faktor. Yang pertama itu faktor predisposisi, yang kedua faktor presipitasi. Untuk faktor predisposisi ini sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama faktor biologis, psikologis, dan juga sosial budaya. Untuk faktor presipitasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama natur, origin, timing, dan juga number. Tanda dan gejala seseorang yang mengalami coping individu tidak efektif. Yang pertama, mengingkari masalah, harga diri rendah, penolakan, perasaan malu dan bersalah, perasaan tidak berdaya. Klien mengatakan bila mempunyai masalah sering dipendam sendiri di dalam hati, tidak mau bercerita kepada orang lain maupun teman, keluarga. Klien yang mengalami coping individu tidak efektif ini tampak diam dan juga jarang berkomunikasi dengan teman satu ruangannya. Selanjutnya, dampak gangguan bagi keluarga. Jika salah satu dari keluarganya ini mengalami gangguan coping individu tidak efektif. Yang pertama itu penolakan, yang kedua stigma, yang ketiga frustasi, yang keempat kelelahan, dan yang terakhir itu ada duka. Oke, selanjutnya itu adalah tanda dan gejala. Yang pertama itu mengingkari masalah, harga diri rendah, penolakan, perasaan malu dan bersalah, perasaan tidak berdaya. Klien mengatakan bila mempunyai masalah sering dipendam dalam hati, tampak diam, klien jarang berkomunikasi dengan teman satu ruangan. Kemudian itu ada dampak-dampak gangguan jiwa bagi keluarga seperti penolakan, stigma, frustasi, tidak berdaya dan kecemasan, serta kelelahan dan burnout, berduka atau kebutuhan pribadi dan mengembangkan sumber daya pribadi. Yang selanjutnya adalah tindakan keperawatan. Tindakan keperawatan mekanisme coping itu ada 3, yaitu coping jangka pendek, coping jangka panjang, dan mekanisme pertahanan ego. Untuk coping jangka pendek yang biasa dilakukan itu kegiatan yang dilakukan untuk lari sementara dari krisis seperti pemakaian obat-obatan, kerja keras, nonton TV terus-menerus. Yang kedua itu ada kegiatan mengganti identitas sementara, misalnya ikut kelompok, sosial, keagamaan, dan politik. Yang ketiga itu ada kegiatan yang memberi dukungan sementara seperti mengikuti suatu kompetensi atau kontes popularitas. Yang keempat itu ada kegiatan mencoba menghilangkan anti identitas sementara seperti penyalahgunaan obat-obatan. Untuk coping jangka panjang itu yang biasanya dilakukan seperti menutup identitas atau identitas negatif. Yang ketiga ada mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego yang sering dilakukan antara lain fantasi, regresi, isolasi, proyeksi. Mengalihkan marah berbalik pada diri sendiri dan orang lain. Dalam keadaan berat dapat terjadi deviasi perilaku dan kegagalan penyesuaian seperti bunuh diri, penggunaan zat berbahaya, dan penganiayaan menurut Ade Herman 2011. Selanjutnya pengkajian. Yang pertama, pengumpulan data dengan identitas klien. Yang kedua, identitas penanggung jawab. Yang ketiga, alasan masuk rumah sakit. Apa yang menyebabkan klien dan keluarga datang ke rumah sakit. Apa yang sudah dilakukan oleh keluarga untuk mengatasi masalah tersebut ketika di rumah. Yang keempat, pengkajian fisik. Yang kelima, pengkajian psikososial seperti genogram, konsep diri. Yang keenam, hubungan sosial. Yang ketujuh, spiritual seperti nilai dan keyakinan dan kegiatan ibadahnya. Selanjutnya, status mental. Pada status mental ini ada penampilan,
pembicaraan, aktivitas motorik, alam perasaan, afek, interaksi selama wawancara, persepsi, pola pikir, isi pikir, tingkat kesadaran, memori, tingkat konsentrasi dan terhitung, dan kemampuan penilaian. 8 masalah, yaitu ansietas, yaitu tidak terjadinya coping individu, lalu gangguan konsep terhadap harga diri. Pertama, gejala dan tanda mayor, yaitu subjektif mengungkapkan tidak mampu mengatasi masalah, lalu objektif tidak mampu memenuhi peran yang diharapkan dan menggunakan mekanisme coping yang tidak sesuai. Tanda minornya yaitu subjektif, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, lalu kekhawatiran kronis. Lalu objektif, penyalahgunaan zat, laju memanipulasi orang lain untuk memenuhi keinginannya sendiri, perilaku tidak asertif, dan partisipasi sosial kurang. Baiklah, di sini ada SLKI dari status coping. Yang pertama adalah kemampuan memenuhi peran sesuai usia. Kedua, perilaku coping adaptif, verbalisasi kemampuan mengatasi masalah, verbalisasi pengakuan masalah, verbalisasi kelemahan diri, perilaku asertif, partisipasi sosial, tanggung jawab diri, orientasi loyalitas, minat mengikuti perawatan atau pengobatan, kemampuan minat hubungan. Setelah itu ada verbalisasi menyalahkan orang lain, verbalisasi rasionalisasi kegagalan, hypersensitif terhadap kritik, perilaku penyalahgunaan zat, perilaku manipulasi, perilaku permusuhan, dan perilaku superior. Di sini ada angkanya. Pertama adalah 1 untuk menurun, 2 untuk cukup menurun, 3 ada sedang, 4 ada cukup meningkat, dan kelima ada meningkat. Kemudian ada intervensi untuk coping individu tidak efektif, yaitu dukungan pengambilan keputusan, observasi, identifikasi persepsi mengenal masalah saat pembuatan keputusan kesehatan. Kemudian ada terapeutik, fasilitasi mengklarifikasi nilai dan harapan yang membantu membuat pilihan. Kemudian diskusikan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi, fasilitasi melihat situasi secara realistis, motivasi mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan, juga fasilitasi pengambilan keputusan secara kolaboratif, hormati hak pasien untuk menerima atau menolak informasi, fasilitasi menjelaskan keputusan kepada orang lain jika perlu, dan fasilitasi hubungan antar pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Untuk edukasi, ada yang informasikan alternatif solusi secara jelas, berikan informasi yang diminta oleh klien.